2023 kita ingin semua lebih baik, mulai dari tahap perencanaannya yang sekarang Bapak Ibu sedang melakukan input usulan ke Irenggar, itu berdasarkan prioritasnya, berdasarkan keselarasan data dan juga anggaran yang tersedia. Kami sudah masukkan nilai-nilai pagu indikatif di Irenggar di masing-masing menu. Tolong itu dipatuhi, dilihat juga mana menu utama wajib dan menu pilihan. Yang wajib tolong dipenuhi lebih dahulu. Kemudian nanti di tahap pelaksanaan harus sesuai juknis, tepat waktu dan tepat sasaran. Monefnya kami berharap dilakukan berjenjang nih, dari provinsi ke kabupaten, kabupaten ke puskesmas. Bahkan puskesmas bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan di puskesmas sendiri. Dan itu dilakukan secara periodik, jangan hanya di ujung tahun saja. Supaya ketika ada kendala, sudah bisa terdeteksi sejak awal. Kemudian yang tidak kalah penting di pelaporan. Pelaporan ini yang tergantung kepada aktifan Bapak Ibu untuk menginput di Irenggar kami. Karena yang kami tangkap adalah yang ada di Irenggar. Walaupun Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan seluruhnya, pencapaiannya sudah baik, mendekati 100% bahkan, tapi kalau Bapak Ibu tidak melaporkan ke dalam Irenggar, maka yang kami tangkap adalah realisasi yang rendah tadi. Dan itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri, karena data realisasi itu yang akan kami gunakan, salah satunya untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Nah, sekarang kita di akan 2023, kita sudah fase ini sekarang di September, pengusulan. Jangan lupa sampai tanggal 16 Oktober, jangan ada yang terlewat. Nanti di November, insya Allah sudah terjadwal pembahasan RK-nya. Sehingga di pertengahan Desember kita sudah bisa menyelesaikan RK. Nah, ini Bapak Ibu arah kebijakan yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk di tahun 2023 di bidang kesehatan. Ada 5 arah kebijakan. Yang pertama mendukung reformasi, kemudian penyediaan obat dan bahan habis pakai, walaupun ini tidak seluruhnya menjadi lokus. Banyak sekali pertanyaan di Telegram terkait daerah-daerah yang tidak menjadi lokus obat-obatan dan bahan habis pakai. Kemudian yang ketiga, untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan balita. Yang keempat, penurunan prevalensi balita stunting, dan yang terakhir adalah pembudayaan germas. Kemudian ini Bapak Ibu, dari pilar transformasi yang dicanangkan oleh Pak Menteri, ada 6 pilar. Kita di Diakonon Fisik mendukung di 3 pilar, di primer, rujukan, dan juga SDM kesehatan. Itu di masing-masing pilar-pilar ini, Bapak Ibu bisa melihat BOK apa saja yang ada, baik provinsi, kabupaten kota maupun puskesmas. Karena memang di tahun 2023 kita menyederhanakan struktur DAK, jadi hanya 2 besar saja, yaitu BOK Dinas Kesehatan dan BOK Puskesmas. BOK Dinas Kesehatannya sendiri dibagi 2 untuk provinsi dan kabupaten kota. Jadi secara struktur lebih sederhana, namun secara kegiatan ada di dalam BOK masing-masing. Di BOK Dinas Kesehatan Provinsi kita punya 4 menu 7 rincian, di kabupaten ada 6 menu 13 rincian, dan di puskesmas ada 5 menu 8 rincian. Sementara satu jenis BOK lain adalah Badan POM. Nah, ini yang Bapak Ibu sudah lihat di presentasi sebelumnya dan juga di Irenggar sudah kami isikan. Bapak Ibu tinggal menginputkan saja. BOK Dinas Kesehatan Provinsi, menunya ada 4, UKM esensial tersier, kefarmasian dan BMHP, akreditasi rumah sakit, dan pelatihan untuk tenaga kesehatan.
Terkait UKM esensial ini ada di seluruh level BOK, provinsi, kabupaten, kota maupun di puskesmas. Hanya saja bentuk kegiatannya yang berbeda. Kalau di provinsi dan kabupaten lebih ke arah koordinasi, kemudian di puskesmas yang langsung turun ke lapangan. Kemudian kefarmasian juga provinsi hanya pengadaan obat program gizi dan program kesehatan ibu anak. Ini juga lokusnya memang terbatas, tidak seluruh provinsi. Obat program ada di semua provinsi, 33 provinsi kecuali DKI. Kemudian distribusi dari provinsi ke kabupaten kota. Nah, untuk akreditasi rumah sakit hanya ada 3 provinsi yang mendapatkan, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kemudian pelatihan untuk tenaga kesehatan hanya ada di provinsi. Ini pesertanya tetap dari puskesmas, namun penyelenggaranya adalah Dinas Kesehatan Provinsi. Dan seluruh pelatihan diharapkan dilaksanakan di Bapelkes. Untuk itu memang perlu koordinasi dengan teman-teman di Bapelkes untuk pengaturan jadwal, karena kita tahu bahwa penggunaan Bapelkes juga belakangan ini tinggi, demand-nya, banyak pelatihan yang akan dilaksanakan di sana, jadi kita harus mengatur waktu sejak awal. Kemudian untuk BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ada juga tadi saya sampaikan, ada UKM esensial, sekunder, kemudian kefarmasiannya beda dengan yang di provinsi. Kalau di kabupaten untuk pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar, BMHP, distribusi ke puskesmas, pembinaan pelaporan, dan BHP P2P. BHP P2P ini utamanya ditujukan untuk screening 14 penyakit. Kemudian di kabupaten ada pelayanan kesehatan bergerak, kita beri di 34 lokus. Saya tidak hafal apakah di Kalsel ada yang termasuk lokusnya. Kemudian akreditasi FKTP, akreditasi Labkesda, dan pelatihan. Bedanya, pelatihan di kabupaten kota selain untuk nakes, juga dapat melibatkan kader dalam bentuk workshop. Yang ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, pesertanya juga tetap dari puskesmas. Kami berharap tenaga-tenaga di puskesmas secara merata sesuai kebutuhannya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi jangan hanya orang-orang tertentu saja yang ikut pelatihan, sementara yang lain seolah tersingkirkan. Gitu. Kita harus melihat kompetensinya, kebutuhannya, dan ketersediaan orang. Terakhir untuk BOK Puskesmas ada 5 menu, KM esensial primer, kemudian PMT lokal, ini yang baru. Sebelumnya di 2022 sebetulnya sudah ada, tapi hanya sangat terbatas, anggarannya pun hanya 2 miliar. Nah, 2023 karena PMT pabrikan di DAK fisik tidak ada, alihkan semuanya ke DAK non fisik dengan total anggaran 1,2 triliun. Ini juga kita masih sama-sama menunggu juknis pelaksanaan dari teman-teman di Kesmas. Banyak sekali pertanyaan di Telegram juga. Kami belum bisa menjawab secara detail karena masih proses penyelesaian juknis di Kesmas. Kemudian insentif tenaga UKM di Puskesmas sebagai kelanjutan di 2022. Saya harap di 2022 kemarin di Kalimantan Selatan sudah bisa menyelesaikan seluruh RK ya. Karena dari total yang ada di daerah itu 100 sekian kabupaten kota tidak bisa menyelesaikan revisi RK sehingga tidak bisa memberikan insentif di 2022. Nah, di 2023 karena kita mulai dari awal, kami berharap ini bisa tepat sasaran di seluruh puskesmas. Kemudian yang keempat adalah manajemen puskesmas untuk Minlok dan juga paket internet di puskesmas dan pustu. Dan yang terakhir kalibrasi alat-alat kesehatan di puskesmas. Nah, ini Bapak Ibu hal-hal yang wajib kita pahami dan kita pedomani bersama untuk kelancaran pelaksanaan DAK di 2023, untuk keamanan kita bersama. Tolong diingat-ingat 6 hal utama ini.
Tentu di luar 6 ini masih ada hal-hal yang lain ya. Yang pertama, tidak semua daerah mendapatkan BOK. DKI Jakarta 100% tidak mendapatkan DAK non fisik Rp1 pun. Karena dinilai DKI mempunyai indeks kapasitas fiskal yang sudah sangat tinggi. Kemudian dari Kementerian Keuangan nanti akan melihat kinerja penyerapan BOK di tahun 2020, 2021, dan 2022. Jika ada silpa di satu daerah yang ternyata jumlahnya melebihi rencana alokasi di 2023, maka otomatis 2023-nya tidak akan diberikan kembali lagi. Mereka harus menggunakan, memanfaatkan sisa dana yang sudah ada di RKUD tersebut. Kemudian yang kedua, tidak semua menu rincian komponen terbuka untuk semua daerah. Yang saya sampaikan di grup Telegram juga, tolong dipahami dan tidak perlu menanyakan kenapa daerahnya tidak dibuka dan sebagainya. Karena memang kami sudah menyusun berdasarkan formula dan juga potret kebutuhan di daerah. Berdasarkan kapasitas fiskal yang ada, maka tidak semua menu dibuka untuk semua daerah. Kemudian terkait penginputan di Irenggar, kita kemarin sudah buka di tanggal 16 September dan akan kami tutup di 16 Oktober pukul 23.59. Sekarang sudah berlangsung beberapa hari ya. Saya harap minggu kedua nanti sudah bisa banyak yang menginput supaya tidak ada inputan yang tertinggal. Jadi ketika kami akan tutup di 16 Oktober, tidak ada lagi daerah menyampaikan minta perpanjangan waktu karena belum selesai menginput dan sebagainya. Karena jaringan internetnya tidak ada dan sebagainya. Kita punya waktu 1 bulan, Bapak Ibu yang memiliki masalah dengan jaringan internet, tolong segera mencari daerah yang lebih baik internetnya sejak awal. Jangan mengisi, menginput di akhir waktu. Nah, itu yang setiap kali kami sampaikan, apapun jangan di akhir waktu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selagi ada kesempatan sekarang, langsung diisi. Kemudian usulan juga tidak melampaui pagu indikatif, data dukungnya juga tolong disertakan. Kami memang sudah mengunci di Irenggar untuk pagu-pagu ini, namun karena namanya sistem, kadang-kadang ada yang anomali. Kayak kemarin ada yang menyampaikan, kok coba-coba ngisi melampaui pagu, ternyata bisa. Itu ya, info-info gitu kami tindak lanjuti, kami cek kembali di Irenggarnya untuk perbaikan. Jadi tolong, walaupun ternyata ada yang bisa menginput melebihi pagu, tolong jangan dilakukan. Karena nanti akan menambah waktu dalam proses pembahasan. Kemudian yang kelima, pelaksanaannya nanti di 2023 tolong sesuaikan dengan RK yang sudah kita sepakati dan juga juknis yang akan diterbitkan nanti. Ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di luar RK, di luar juknis, maka sangat berpotensi menjadi temuan dari aparat penegak hukum. Minggu lalu, Mas Reja juga sudah tahu, kami mendapatkan surat dari Polres di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Lagi sedang ada proses penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan BOK Puskesmas tahun 2019-2020 di salah satu puskesmas. Walaupun saya cek ternyata di 2019 realisasi puskesmas tersebut hanya 30%, 2020 hanya 50%, tapi kok tetap ada temuan dari APH, tetap ada dugaan penyimpangan pelaksanaan. Itu tolong betul-betul Bapak Ibu, baik di puskesmas, kabupaten maupun provinsi, saling menjaga, saling mengingatkan. Jangan sampai kita sudah capek bekerja setengah mati,
gara-gara ada 1-2 oknum yang melakukan penyimpangan, kita semua kena imbas. Bahkan sampai kami di Kemenkes terkena imbas. Dipanggil sebagai saksi ahli dan sebagainya. Itu nguras waktu, nguras energi. Tapi kalau kita semua bisa melaksanakan sesuai koridor yang ada, sesuai RK dan Juknis, insya Allah semua aman. Tidak ada temuan-temuan. Kemudian yang keenam, terakhir ini, BOK Puskesmas akan disalur langsung dari rekening kas umum negara ke Puskesmas. Yang selama ini melalui RKUD, turun ke dinas provinsi, kabupaten, kemudian ke Puskesmas. Nah, Pak Menteri minta di 2023 langsung ke Puskesmas. Ini seluruh infrastrukturnya sedang kami siapkan, kami sempurnakan. Nanti kami akan sampaikan kembali sosialisasi terkait pelaksanaan khusus BOK Puskesmas ini. Nah, terkait salur langsung BOK Puskesmas, kami mengambil cut-off-nya 31 Desember 2021, Puskesmas sudah terregistrasi di Pusdatin. Yang terregistrasi setelah tanggal 31 Desember 2021, maka Puskesmas tersebut belum bisa mendapatkan BOK di 2023, dan otomatis itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kemarin ada pertanyaan juga, satu kecamatan Puskesmasnya ada pemekaran. Jadi yang awalnya satu Puskesmas menjadi 2. Sementara yang barunya ini setelah 31 Desember, itu bagaimana? Apakah anggarannya bisa numpang di yang lama? Tidak bisa. Kalau sudah ada SK-nya, sudah ditetapkan Puskesmas A menjadi A dan B, maka yang mendapatkan BOK adalah Puskesmas awal, Puskesmas yang A. Nah, di sana sudah ada pembagian wilayah kerja, pembagian sasaran masyarakatnya, jadi tidak bisa menggunakan satu anggaran untuk 2 puskesmas. Karena itu terjadi di 2022 ini, ada yang bertanya, kami menggunakan anggaran puskesmas A untuk A dan B. Itu tidak bisa. Itu sangat berpotensi untuk menjadi temuan. Nah, terkait pemutakhiran data-data puskesmas ini, yang sudah kami sampaikan daftarnya ke Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, tolong Dinas Kabupaten Kota ngecek kesesuaian data yang kami kirimkan dengan kondisi existing yang ada sekarang. Kalau ternyata ada puskesmas yang berubah namanya, berubah alamatnya, tapi belum dilaporkan ke Pusdatin, sehingga ada perbedaan data dengan dokumen yang kami kirimkan, tolong segera diupdate di aplikasi Rekpus Pusdatin. Karena kalau Bapak Ibu tidak update, kami menyalurkan berdasarkan data yang ada di kami. Ternyata data realnya berbeda, maka itu tidak bisa masuk uangnya. Akan kembali ke RKUN. Itu kerugian kita semua. Bapak Ibu rugi, tidak dapat, kami juga rugi. Karena yang sudah kami alokasikan tidak bisa terserap juga. Jadi tolong sekali lagi kami tunggu sampai akhir bulan September, pemutakhiran data puskesmas yang akan kami gunakan sebagai database penyaluran langsung ke rekening puskesmas. Sehingga kita tidak ada retur danaan. Dan semua bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu.